anggota SMP Negeri 186 Jakarta. Kembali lagi dengan kami dengan Aku Milariana. dan aku dan ya ada saya Rescanto. Nah jadi guys, ini kita kedatangan bintang tamu nih yang sangat spesial dan cantik. Dari school mana sih kalau boleh tahu? Dari ekskul sanitari dong. Nah ini kan dari Eskul Sanitari ya. Nah boleh perkenalkan dulu gak sih namanya siapa gitu? Oke, halo, perkenalkan nama saya Delinta Aulia Arifin selaku ketua di Eskul Sanitari 286 Jakarta. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Nah, perkenalkan nama saya Nuza Sabira Adrevi dan di sini saya selaku sebagai Wakil Ketua Ekskul Sanitari SMP Negeri 286 Jakarta. Waduh, keren. Oke, berarti itu kalian pengurus inti di Ekskul Sanitari ya? Iya. Oke. Nah langsung aja gak sih ini pertanyaannya guys. Kepo kan kalian kan? Si pada kepo nih, pada penasaran. Iya udah. Kan kalian nih kalau sampai ke tahap jadi pengurus inti, pasti alasan untuk masuk Ekskul Tarinya itu kuat banget gitu kan. Kayak apa sih yang bikin Ekskul Tari itu jadi menarik di mata kalian? Menurut saya karena dulu hobi saya benar-benar nari itu dari kecil, maka dikembangin sampai sekarang. Jadi ya benar-benar tertarik dari dulu gitu. Keren banget. Kalau untuk Nauza? Untuk saya sendiri sama nih seperti kakak Delin. Jadi emang dari awal aku itu udah minat banget untuk ikut Ekskul Sanitari. Berarti ada hobi juga ya, hobinya kan seni tari gitu. Oke. Kalau apa? Kenapa sih bisa suka seni tari gitu? Oh, jadi seni tari ini kan ada yang tradisional, modern, dan lain-lain. Jadi ini juga termasuk budaya Indonesia dong. Iya itu. Sebagai warganya itu harus mengembangkan dan juga menjaga budaya ini. Jadi ya itu cetak ya guys ya. Kalau misalnya kalian mau mengembangkan seni budaya Indonesia, itu salah satu caranya bisa dengan menari. Ya bener kan? Oh, iya, Menari. banget. Kalau Nah. dari Delin? Iya boleh. Iya sama kayak Nauza karena apalagi kita kan generasi muda ya kan, harus penerus gitu. Nah makanya tertarik banget gitu buat nyoba hal-hal baru gitu, kayak nari gitu, budaya-budaya banyak banget di Indonesia. Makanya kita ikut Eskul Tari tuh jadi tahu tarian-tarian yang ada di Indonesia, nggak cuman di Jakarta Betawi gitu enggak, tapi banyak yang lainnya gitu. Nah kan ini kan tadi Kak Delin tuh pernah bilang tari-tarian ya. Nah apa aja sih yang udah pernah ditariin gitu di sekolah ini? Jadi untuk yang pertama itu ada tari saman. Kita Iya sama. saman tuh dari Aceh ya? Dari Aceh. Oh ya. Ya boleh silakan ya. Iya. Terus apa lagi? Kalimantan, Enggang. Enggang. Iya. Itu pernah juara juga. Pernah juara. Keren banget, tepuk tangannya dulu dong. Pernah ada lomba? Iya, pernah ikut lomba membawa Kalimantan ya, tarian Kalimantan yaitu Enggang itu juara 3 tingkat DKI Jakarta. Ya. Itu kalau boleh tahu lombanya antar sekolah atau kayak antar daerah atau bagaimana? Antar sekolah. Antar sekolah. Oh, juara berapa tuh kalau boleh? Juara 3. Ya. Keren banget. Oh, nama sekolah berarti ya? Iya, biar bagus nama sekolah itu. Kan udah bagus. Udah bagus, lebih bagus lagi Lebih gitu. bagus lagi. Iya. Selain tari Enggang, kita juga masih ada tari lagi nih. Apa tuh? Yang baru gitu. Yang baru itu kita lagi pelajari tari topeng jegot. Itu berasal dari Betawi. Wow. Tapi sebelumnya tuh ya ada namanya tari piring ya. Oh iya. Nah, itu kemarin ya. Iya. Masih latihan gitu. Masih dalam proses. Oke. Terus ada lagi sih tapi Apa? ada Kinang Kilaras gitu tuh seru banget kalau ditariin, kalau dilihat. Itu kita juga pernah tampil di acara pembukaan selebrasi P5 di sekolah ini. Oh, keren banget. Itu kan tadi Nauza bilang katanya tarinya seru banget gitu. Itu boleh contohin nggak kayak gerakan yang paling bikin serunya gitu? Iya, contoh dikit aja. Dikit aja nggak apa-apa kan, pengen tahu. Soalnya kayak kurang familiar gitu sama tarinya. Iya. Bisa nih. Boleh. Satu gerakan aja deh. Iya, nggak apa-apa. Oke.
Salah. Aja. Oh, Oke, gitu aja. kayak pernah tahu deh. Iya, pernah tahu. Pernah tahu kan? Kalian tau gak sih? Aku juga ikut tari loh. Aku ikut eskulnya juga. Oh my god, kita lari. Dia sering tampil juga nih. Ya, dulu ya. Laras. Oke. Jadi lanjut ya pertanyaannya guys. Karena ini masih banyak nih pertanyaannya. Boleh? Nah, jadi itu kan kalian bertiga nih berarti ya, bertiga ikut eskul tari. Nah, dalam eskul tari itu kayak gimana sih? Soalnya kan jujur aja sebelumnya aku belum pernah ikut eskul tari itu. Iya. Nah, itu dalamnya tuh kayak gimana sih? Apa aja yang bikin menarik? Terus kayak kegiatan sehari-hari atau enggak? Sorry, kegiatan setiap pertemuan eskulnya itu seperti apa? Jadi untuk ekskul tari itu dilakukan setiap hari Jumat. Itu kita lakukan jam 1 siang. Berarti saya habis sholat zuhur ya? Iya. Terus kita terus kita ngejalanin eskul tari tuh dengan seru ya. Soalnya kita have fun, gak ada kesenioritasan di antara kita. Keren banget Jadi ya, berarti ya. iya seru, makanya banyak hal-hal seru ya. Apalagi dengan pengurus-pengurus Iya, itu yang betul. sangat baik hati. Masya Allah. Masya Allah. Cantik juga dong berarti ya. Iya. Jadi ada gak sih kenangan yang tak terlupakan tuh di dalam eskul? Ya, yang Tari. sedih atau yang mungkin bahagia. Bahagia. Yang terukir gitu. Tapi mungkin kalau bahagia dari lomba kali ya? Iya, dari lomba. Bahagia. Nah kalau untuk sedihnya tuh kenapa? Sedih enggak sih, jarang. Soalnya iya, soalnya bener-bener ngebawainnya kita bahagia. enjoy. Iya. Kalau sampai kayak gitu berarti eskul tari bener-bener semenyenangkan itu ya. Jadi kalau kalian tertarik buat eskul tari, bisa banget tuh join. Karena berarti menyenangkan banget kan? Iya. Seru banget. Nah, jadi kan tadi tuh aku dengar dari penjelasan Delyan sama Nauza, tarian yang kalian pelajari itu kan banyak banget ya, beragam dari berbagai macam daerah. Nah, sama kalian ikut eskul tari, ada nggak sih tarian yang kayak paling gampang sampai yang paling susah? Jadi kayak tarian tersebut tuh bener-bener yang bikin kalian pas kayak ngerasa tuh, ih ini tarian gampang banget ya, jadi enjoy gitu buat ngebawainnya. Tapi ada juga yang kayak bikinnya kalian tuh tertekan, soalnya susah. Ada nggak? Untuk aku dulu ya. Ya, pilih pribadi aja. Jadi untuk tari itu sebenarnya ada yang susah-susah gampang, ada yang susah, ada yang gampang gitu jadinya. Jadi untuk yang gampang mungkin nggak semuanya tarian gampang. Jadi menurut aku ada juga yang susah. Jadi untuk yang susah, aku adanya yang susah doang nih. Jadi yang susah ada yaitu tari kipas ajar. Menurut aku susah nih. Jadi kayak kipas ajar itu kayak ada bagian silatnya gitu. Nah, jadi yang menurut aku, aduh ini powernya udah full banget nih aku. Tapi ternyata tuh enggak. Jadi masih kurang semangat. Ya kan kalau sesuatu susah gitu kan. Iya. Terus juga ada tari piring. Nah, tari piring itu sebenarnya gampang gini-gini, cuman susahnya itu pasti bagian megang. Iya betul. Oh iya ya, karena Memang kayak kontrolnya iya, itu iya. susah. Kalau dari Delit, Kalau dari saya itu apa yang susahnya ya, susahnya aja soalnya yang gampang. Aduh, yang susahnya itu ada sama kayak Nauza, tari kipas. Soalnya megang kipas itu gak mudah gitu, karena pertama kali juga kan. Itu benar-benar lumayan susah karena ada prosesnya ya, jadi bisa gitu. Terus tari piring juga, megang piring tuh ya gitulah, itu susah ya. ini kayak sebenarnya relatif gitu ya, nggak semua orang ngerasa tarian itu tuh susah, tapi ada juga pasti yang ngerasa itu susah gitu kan. Ya. Nah, kalau untuk latihan gitu ya, itu kalau misalkan untuk ada lomba atau ada apa, biasanya kalau ada penampilan itu biasa berapa lama tuh Latihannya latihan ya? Kan lumayan lama. Itu setiap hari sih biasanya. Setiap hari. Kayak effort banget gak sih? Apalagi kalau udah mulai hamin berapa gitu ya, udah itu. Kadang hamil berapapun kita misalkan jam 5 datang, kita di situ. Ya, Berarti harinya dipenuhi dengan menari ya? iya dipenuhi dengan nari dong. Encok nggak tuh kalau kayak gitu? Aduh, jujur udah biasa sih kayaknya. Udah biasa. Latihan banget. Berarti tapi walaupun sakit gitu enjoy ya? Iya, enjoy. Nah, kalau untuk pelatihnya siapa sih namanya tuh? pelatih kita namanya adalah Cut Fitri. Iya. Tapi Kak Fitri. Kak Fitri. Jadi Kak Fitri ini berasal dari Sanggar Svadara. Iya, sebagai. Oh, berarti Kak Fitri itu termasuk penari yang profesional dong, yang keren ya Iya. berarti?
pernah dia akhir-akhir ini itu udah mencoba ke luar negeri, jadi di Singapura. Keren banget. Keren banget. Baru dari Singapura buat lomba nari. Dan alhamdulillah juara 1. Wih, tepuk tangan dong. Hebat banget. Kalau boleh tahu ngebawain tari apa tuh? Tari apa ya, kita juga nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu. Nggak apa-apa. Berarti tapi tetap keren kan? Karena bawa nama Indonesia dong berarti ya? Ke ajang luar negeri. Wah, keren banget. Kalau untuk idola nih di dalam tari itu apa tuh? Kayak siapa yang Iya, bikin siapa kalian yang bikin? tertarik untuk join tari? Oh, aku ada nih. Jadi dia itu berasal dari Sanggar Swarga Loka. Jadi namanya itu Batara. Nah, jadi Kak Batara ini yang menjadi pelatih, terus juga kalau di TikTok tuh suka lewat mulu. Wah, TikTok, tertarik. guys. Jadi termotivasi, aduh pengen juga nih ke Sanggar jadi gitu. Kalau David? Kalau aku karena sering banget maksudnya kayak latihan bareng Kak Fitri gitu. Jadi idolnya Kak Fitri sendiri. Mengidolakan sendiri. Iya ya, pelatih sendiri. Pokoknya hebat, keren, terus penyabar juga kalau ngajar tuh benar-benar sabar banget ke anak muridnya. Jadi Jadi nggak ada yang demerin kan kalau salah. Enggak. Tapi itu tuh orangnya sabar banget. Iya, penyabar. Kayak anak-anaknya nih. Ih. Jadi tuh kan tadi kalau nggak salah waktu di awal kalian pernah bilang kan kalau tari itu hobi kalian yang udah dilakuin dari kecil. Nah, berarti tuh sebelum kalian join eskul tari SMPN 286 ini, kalian pernah nggak sih ikut sanggar atau organisasi lainnya yang berkaitan dengan tari? Kayak waktu masih kecil atau waktu masih SD? Kalau aku sendiri, jujur aku tuh kayak masih yang belum tahu nih, belum ada pengalaman tari. Tapi semenjak SD, waktu itu tiba-tiba ditarik mau lomba. Ditariknya Iya, jadi pernah ikut lomba tari itu membawa tarian kicir-kicir. Oh ya, Itu juara harapan 1. keren banget. harapan. Selain itu juga kan ikut ekskul juga nih di waktu SD. Nah, jadi pernah aku ikut FLS 2N. Di situ sekolah saya juga menempati juara harapan 1. Harapan 1 keren banget. Nah, kalau Beli? saya sendiri dulu TK tuh udah tertarik banget, jadi belajar sendiri gitu di rumah. Oh, Nggak otodidak ya? Iya, belajar sendiri gitu. Terus kalau di SD ikut eskulnya, rajin ikut eskul, makanya tertarik gitu. Berarti Sekarang. emang dari dua ini tuh kalian selain punya minat dan bakat, tapi kalian juga mewujudkannya ya. Jadi beneran apa sih dikasih makan minat dan bakatnya. Jadi terlatih gitu kan, udah berkembang lah. ya tapi kan kalau misalkan untuk tari gitu kan kalau misalkan kalian untuk mungkin belum minat tarinya ya, tapi emang kalau udah dari jiwa mau nari nggak bisa bisa ya, bisa sih, bisa sih ya. Terus juga bisa kalian meskipun nggak ikut eskulnya bisa kalian nonton dari YouTube atau dari TikTok gitu. Nah, jadi kan tadi tuh kalian sempet bilang kalau eskul tari itu keren, seru gitu kan. Nah, kira-kira tuh kalian mau nggak sih ngajak anak-anak, kan sekarang ada anak-anak baru nih kelas 7. Kalian mau nggak sih ngajak-ngajak anak-anak kelas 7 itu buat masuk ke eskul tari? Motivasinya Mau banget dong. apa tuh? Oke, untuk adik-adik yang baru mau join eskul tari, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, apalagi nari, karena seru banget. Dan Tuh dari kakak ketua eskulnya langsung ya udah ngomong gitu. Berarti udah recommendation banget nih ya. Oke, jadi kamu ngelihat dari podcast hari ini tuh gimana? keren sih. Keren banget, seru banget. Apalagi dengan host yang Aduh, makanya sih jadi GR nih, jadi GR. seru banget dibawainnya. Oke, kan kalian bilang katanya eskul ini mantap gitu kan, bagus. Nah, kira-kira rating dari kalian berapa nih untuk podcast ini? Ketua dulu dong. Iya, ketua. Mantap, 10. Langsung 10 guys. Sempurna. 10. Kalau Nauza, Aku 1000 deh. Duh, 1000 lebih banyak. Lebih banyak guys. kalau kalian mau diundang ke sini mau lagi nggak? Mau banget. Boleh. Mau. Oke. Boleh banget. Jangan berkecil hati ya, atau jangan trauma gitu. Bisa dong. Nanti ya Grogi depan kamera. tapi nggak apa-apa karena podcast ini tuh harus dibawa enjoy, terus juga banyak-banyak apa?
banyak bercanda. Sering ada bercandanya ya. Iya, biar nggak tegang. Biar nggak tegang. Suasana. Jadi, kalau udah selesai nih podcastnya, jangan lupa ya videonya di like, di subscribe, di share, di komenin. Terus kasih saran dong ke kita, siapa lagi sih yang mau kita undang ke podcast? Komen. Iya, podcast Dalapan ini. Komen ya di bawah. Komen. Bye bye. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.